Jadi Anda percaya bahwa Allah Tuhan Anda penipu? Dalam hal ini sangat dibenarkan bahwa Allah menipu orang-orang zolim itu baik, karena mereka memang menipu. Oke, jadi Anda tipuan dibalas tipuan. Oke, jadi Anda sudah mengakui bahwa Anda punya Tuhan penipu ya? Tipuan dibalas tipuan ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, Bang Effendi di sini sudah mengakui bahwa dia punya Tuhan Allah dan Allah di situ melakukan penipuan, betul ya? Iya, silakan. Kalau memang itu yang bukan, saya nanya ini Bang, bukan kesimpulan, makanya kan aku nanya. Iya. Betul tidak? Jawab. Oke, betul tidak bahwa Allah melakukan penipuan? Iya kan tadi dalam perang itu bahwa bukan dalam hal ini kita bahas penyaliban ini loh. Tipu muslihat itu dibenarkan. Oke, di dalam penyaliban ini bahwa Allah melakukan penipuan, apakah betul? Iya, menipu dalam peperangan. Ya, menipu dalam peperangan. Aku minta Abang tuh jelasin dikit, Bang Edi, sebentar. Ya, silakan. Iya, kalau Abang di sini hanya mengambil penipunya itu ya bukan di situ, bukan di situ. Jadi Allah itu Bang menggunakan taktik, nah gitu. Jadi iya lah, kurang lebih seperti itulah. Gitu. Iya, artinya ya udah nggak apa-apa. Abang memang untuk mengarahkan ke situ, saya paham. Bukan, gini loh, kita ini kan membahas secara logis, Bang Effendi. Iya. Artinya, Abang pun memang sudah untuk digiring ke mengakui. Situ, memang nggak apa-apa. Makanya, ya, Abang kan sudah mengakui sendiri bahwa ini udah boleh tutup kan? Ini kan bukan bicara. Nggak, biar kita konfirmasi satu kali lagi, Bang Effendi. Nggak, Bang Effendi, coba ini. Saya tidak mau nanti dibilang fitnah loh, Bang Effendi. Coba on cam dulu, Bang Effendi. Aku cuma minta konfirmasi satu kali lagi, bahwa betul di dalam hal penyaliban ini Anda meyakini bahwa Anda punya Tuhan melakukan penipuan di sini? Iya. Oke, teman-teman sudah menyaksikan ya bahwa coba Anda sendiri yang mengatakan, saya dalam hal penyaliban ini mengakui bahwa Tuhan saya melakukan penipuan. Coba gitu, biar enak. Ya, dalam hal ini, dalam hal penyaliban ini, bahwa orang-orang yang telah tertipu itu telah ditipu daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita akui ya. Oke, jadi pengakuan dia langsung ya teman-teman ya, pengakuan dia langsung. Telah ditipu daya. Oke. Berapa tahun itu Tuhan Anda membiarkan penipuan itu berlangsung dan banyak manusia tertipu itu? Berapa lama? Katanya pertanyaan terakhir tadi dong. Udah dong, nggak boleh ada pertanyaan lain lagi dong. Bukan, artinya kan banyak orang-orang tertipu tuh. Tahu saya. Berlangsung berapa lama lah itu? Enggak, ini gini loh. Itu kan 6 abad. Betul nggak 6 abad itu orang-orang tertipu seperti itu berarti? Setelah diberitahu rahasianya, betul nggak selama 700 tahun mereka tertipu itu? Kurang tahu saya kalau untuk berapa lamanya. Oke, baik teman-teman, kita hargai. Oke, silakan kalau mau tutup kamera udah bisa. Terima kasih Bang Effendi ya. Boleh kan? Ya, mungkin kita kasih pendapatnya Bang Himuran sekarang. Bang Himuran, apa Anda sepakat Bang Himuran bahwa Effendi saudara Anda ini mengatakan bahwa Tuhannya dia itu penipu dalam hal penyaliban ini? Ya karena kalau berdasarkan ayat tersebut ya bahasanya seperti itu. Cuman kan kalau kita korelasikan bisa juga disebut dengan taktik dan strategi gitu. Karena kan di situ kan nggak ada jual beli. Kalau menipu tuh pasti ada jual beli, ada barangnya gitu. Itu baru disebut tipu menipu. Tapi itu disebut taktik atau strategi. Jadi Allah itu punya taktik dan strategi. Begitulah Allah itu membuat seperti itu. Tuh loh. Bukan Allah itu menipu, enggak. Itu tapi Anda sepakat nggak itu dengan orang yang diserupakan wajahnya menjadi Isa itu? Enggak, kalau aku malah enggak beda berarti ada yang diserupakan. Apalagi gini Bang, ada hadis yang mengatakan itu adalah muridnya sendiri Yuda Iskariot itu kan ada seperti itu juga. Tapi saya enggak seperti itu. Saya justru di ayat itu ya udah cuman diperumpamaankan aja gitu. Jadi menurut Anda yang kalau gitu yang disalib siapa kalau gitu? Ya sebenarnya
Itu cuma perumpamaan, Bang. Jadi bukannya fisik, Bang. Di situ hanya keadaan, Bang. Temporality gitu. Maksudnya gimana sih? Saya semakin sakit kepala ini sama yang ini nih. Kan? Makanya. Kan di situ dikatakan wama qataluhu, mereka tidak membunuh dia. Kemudian wama salabuhu, mereka tidak menyalib dia. Walakin, akan tetapi syubbihalahum, yang disamarkan bagi mereka. Betul? Iya, yang diserumpamakan gitu kan. Nah, di dalam terjemahan saya ini bunyinya begini. Akan tetapi yang dibunuh itu adalah orang lain yang diserupakan menjadi Isa, seperti itu. Iya. Berarti menurut Anda terjemahan ini salah? Kalau menurut apa beda salah sama keliru? Mungkin keliru kali, Bang. Kalau salah sih enggak. Mungkin belum tepat aja gitu. Bagaimana pendapat Anda, Bang Effendi, bahwa ini Himuran ini belum Muslim tepat. tapi dia nggak setuju itu? Ya nggak apa-apa, urusan Bang Himuran. Nggak ini loh. Kita bukan masalah bilang nggak apa-apa atau apa. Pendapat Anda tentang hal tersebut gitu loh, bahwa kalau saya sih itu udah jelas, ayatnya udah jelas bahwa di situ kan diserupakan. Berarti pandangan Himuran ini mengada-ngada gitu ya dalam kacamata Anda ya? Juga, itu kan pandangan dia sendiri ya nggak apa-apa. Waduh. Beragam-ragam pandangan ini kalau begini ya. Iya, maksudnya gini loh, itu kan udah jelas di situ. Bahwa diserupakan. Di sini kan ada pertanyaan apa lagi coba? Oke, mungkin Bang Himuran karena dia berbeda, Bang Himuran saya gantikan dulu dengan yang lain ya, karena kita mau membahas tentang ini. Terima kasih Bang Himuran, sampai ketemu lagi Bang Himuran. Teman-temannya, coba saya naikkan dulu satu lagi. Aduh, namamu siapa ini? Al-Fakir. Oke, terserah. Okay. Mau dipanggil siapa terserah, Bang. Muslim ya, Bang ya? Sudah menyimak Muslim dari tadi atau kita mulai lagi dari nol nih, Bang? Ya, silakan, terserah Anda mau seperti apa. Oke, berarti betul tidak bahwa orang-orang yang hendak menyalib Isa ini mereka tertipu? Ya, saya jawab ya. Tenang ya, Bang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna qatannal masih ibn maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Bahwa di dalam ayat tersebut orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi kemudian menyangka perspektif bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyangkal itu, bahwa yang disalib bukanlah Yesus tetapi yang diserupakan. Makanya Allah kemudian ngendikan wa makaru wa makrullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin melakukan tipu daya, tetapi tipu daya Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada tipu daya mereka. Kalau kemudian Anda ingin menggiring bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melakukan penipuan, maka saya jawab benar. Allah Oke, coba on cam dulu, Bang. Coba on cam dulu, Bang, on cam. Ya, Anda harus on cam ini. Sebentar. Anda jangan mau menjebak kami umat Islam. Bukan, on cam. Anda on cam dulu. Umat Islam tidak boleh naik atas. Ini oten ini. Ini oten ini. Saya tenang menjawab. Tolong. Ini oten ini. Enggak, sebentar, ini oten menyamar ini. Ini oten menyamar. Anda bertanya apa? Silakan. Anda oten menyamar ini. Supaya tidak terbukti Anda oten menyamar, silakan on cam. Saya diam. Oke. Apakah Anda Kristen menyamar untuk menjelek-jelekkan Islam? Untuk apa kemudian saya menyamar? Kenapa Anda menjelek-jelekkan Islam? Apa yang saya jelekkan dari Islam? Silakan on cam untuk mengatakan itu. Kenapa Anda takut? Anda tidak menghargai privasi orang. Dia takut. Oke, kita turunkan dia dulu. Silakan. Saya on cam ya. Saya hanya menghindari fitnah. Iya. Tapi tolong saya berikan penjelasan secara clear sehingga kemudian silakan. Anda on cam sebagai tanda bahwa Anda betul-betul Muslim, betul keluar dari seorang Muslim sendiri yang mengatakan bahwa Anda punya Tuhan. Tadi apa? Khairul makarin. Apa arti khairul makarin tadi? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa arti khairul makarin tadi? Anda selama ini sok mengkritisi Al-Quran tapi tidak tahu Al-Quran. Nah, kan belum on cam kan dia. Khairul makirin itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menipu.
menirukan tipu daya. Oh, lihat tuh teman-teman tuh. On cam dulu, on cam. Anda bahaya loh, ini statement Anda bahaya ini. Anda oten menyamar ini. Anda oten menyamar ini. On cam dulu. Disebut dengan isyanul kalam bil musyakalah. On cam dulu, on cam. Anda sudah mengatakan Anda tadi mengatakan punya Tuhan, Anda penipu. On cam dulu Anda. Nanti tuh banyak yang bilang tuh halal darah katanya tuh. On cam, silakan on cam. Belum on cam. Mana? Belum ada. Oke, bentar ya, bentar. Saya belum tahu caranya ini. Anda klik itu profil Anda itu, terus nanti muncul gambar kamera. Tuh, saya udah invite tuh. Ini sudah muncul belum? Belum. Anda klik dulu gambar Anda pribadi itu. Anda kan ada profil itu kan, gambar, klik itu profil. Ya, live multi itu terus gimana? Ya, terus ada gambar kamera itu. Silangnya itu dipencet aja kameranya itu. Silangnya dipencet, saya pencet ya. Ini sudah saya pencet. Sudah belum? Teman-teman bisa lihat dia on cam? Atau dia berpura-pura ini memang Oten ini tidak diragukan lagi. Bentar. Kita turunkan dia teman-teman, ini Oten menyamar ini. Oten menyamar. Demi Allah, saya adalah Islam dan saya akan berikan silakan on cam. Silakan on cam. Bentar. On cam aja susah setengah mati. Pura-pura Anda ini takut, Anda Oten Anda ini. Apakah ini sudah on cam? Belum, mana? Kalau on cam kelihatan pasti di gambarmu juga. Atau coba turun dulu terus naik lagi. Anda mungkin ada kendala coba Anda saya turunkan dulu, silakan Anda naik lagi. Ya teman-teman, saya tidak mau ya, saya dibilang fitnah, saya dikatakan kamu ini mengundang orang pura-pura jadi ini. Cuma sampai situ aja Bang, atau masih ada yang lain Bang? Boleh, nanti kalau kita mau bahas yang lain boleh. Ya, yang jelas ini kita tuntaskan dulu. Abang cuman butuh sampai situ doang. Saya di sini. Enggak, Anda saya konfirmasi ternyata Anda punya pendukung gitu loh. Jadi sepakat dengan Anda. Dia sepakat dengan Anda ini. Sudah belum? Ya, sudah sekarang. Oke. Saya berikan penjelasan ya. Coba tolong ulangi sekali lagi. Tadi Anda mengatakan Allah itu khairul makirin dan artinya apa tadi tuh? Silakan. Ya. Tolong kalau saya berikan kesempatan 1 menit tidak dipotong-potong. Baik, saya mute saya. Ya, silakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna qatannal masih ibn maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah ngendikan karena mereka orang Yahudi dan Tartar Romawi merasa bahwa itu adalah Yesus yang disalib, Allah kemudian mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mega dahsyat untuk melakukan tipu daya. Kalau kemudian Anda mengkritisi bahwa Tuhannya umat Islam melakukan tipu daya, maka Anda bisa lihat di dalam Yehezkiel 14:9. Sebentar, saya nggak mau. Sebentar, fokus dulu ya. Fokus. Ini Anda kalau lari kemana-mana, saya turunkan ini. Anda bisa fokus nggak? Anda bisa fokus nggak? Oke, kita turunkan dulu teman-teman dia. Dia kejang-kejang. Anda jangan nyari remis. Kok Anda tega banget sih nyari remis gitu? Tiap hari nyari remis saja Anda itu. Aduh. Mentang-mentang, ya kan? Tetangga sebelah katanya menikah sama ini, Anda cari remis, hiripkan, nikah sama 3 tahun, nyari remis aja rumus kalian tuh. Aduh, nyari remis saja. Nggak usah lah nyari remis, ya. Anda sudah akui, setelah Anda on cam, pengakuan Anda berbelit. Tadi waktu belum on cam, iya kan? Sesudah on cam, Anda ngomongnya agak melintir ke sana kemari. Nggak jelas Anda itu. Udah cukup Bang. Ya silakan. Mungkin Anda ada mau menyampaikan apa? Mungkin sesuatu Bang Effendi. Iya tadi saya tidak dikasih kesempatan. Ya silakan. Sekarang saya kasih kesempatan. Ya ini kan ada korelasi juga bahwa Allah itu berkuasa dengan anak Nabi Ibrahim yang akan disembelih. Abang tahu siapa yang anak Nabi Ibrahim yang akan disembelih? Kalau di dalam Kristen siapa ya? Ketika Anda ingin membantah sebuah fakta, pasti
lidah Anda itu akan berputar-putar nggak jelas. Sepakat nggak? Sepakat ya. Contoh, saya kasih contoh nih. Semua orang Indonesia tahu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia adalah Soekarno. Sepakat? Sepakat? Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, sepakat. Ya. Lalu bayangkan Bang, 700 tahun setelah kejadian, ada orang Bang, bukan dari Indonesia, ya, tidak pernah ke Indonesia, jaraknya juga sudah 700 tahun, taruhlah ngomonglah misalnya dia dari Bangladesh. Ngomong gini dia, oh Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Soekarno. Pertanyaan saya Bang, lalu wajib nggak orang itu menjawab dengan tegas siapa orang itu? Menurut Abang wajib nggak orang itu menjawab dengan tegas? Ya, kan wajib nggak? Ya nggak wajib. Waduh, buset nih orang ini, buset. Gini loh Bang, gini Bang. Kan artinya begini. Indonesia. Iya makanya itu artinya gini Bang. Jika Anda ingin membantah sebuah fakta, haruslah Anda itu memberikan suatu statement yang jelas. Anda nggak boleh berbelit-belit, berbelicin bibir. Artinya kalau Anda bilang bahwa presiden pertama bukan Soekarno, lalu Anda harus kasih jawaban. Anda nggak boleh mutar-mutar. Nah sekarang begini, sejarah sudah mencatat, sejarah sudah membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa penyaliban. Dan peristiwa itu dicatat di dalam dokumen-dokumen. Beribu-ribu manuskrip menuliskan itu. Bahwasanya pada zaman itu, di zaman Pontius Pilatus pada saat itu, yang menjadi gubernur pada saat itu. Ya, nah dia menyalibkan seseorang yang bernama Yeshua atau Yesus bahasa kitanya. Ya kan? Diserahkanlah kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Itu dicatat di dalam Bible. Bible itu Bang bukan buku jatuh dari langit macam kitab dongeng yang jatuh dari langit, bukan. Bible itu buku yang ditulis oleh para saksi mata. Makanya di dalam Bible itu tertulis, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, ya, tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Makanya saya menerima Bible itu sebagai sumber yang kredibel. Ya kan? Karena berasal dari para saksi mata. Nah, mereka mengatakan itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Kemudian saksi bangkit. mata itu dari mana taunya? Saksi mata taunya dari mana? Masa saksi mata taunya dari mana, Bang? Saksi mata taunya dari melihat lah. Iya. Saksi mata nggak tahu dari mana-mana. Mereka taunya melihat langsung. Namanya saksi mata. Ya kan? Nah, sekarang begini, Bang. 700 tahun kemudian, 600 tahun kemudian, adalah berita bukan dari Israel, Bang. Bukan dari Israel, ya, tidak pernah datang ke Israel, mengatakan yang disalib bukan Yesus. Sekarang saya tanya sama Abang, wajib nggak dia ngasih jawaban kalau gitu Bang? Kalau memang benar-benar itu bukan Yesus yang disalib, menurut Abang? Ya, enggak. Bullshit. Ini Abang ini Bang. Jadi kelemahan dalam diskusi itu gini, kalau orang nggak mau jujur atau tidak mau berpikir secara kritis, ya enggak. Jauhlah panggang itu dari api Bang. Maksudku gini loh Bang, kalau sesuatu Anda ingin membantah sesuatu, itu harus Anda itu tegas. Nggak bisa Anda itu membantah sesuatu, tapi Anda itu kayak memble gitu loh, kayak kesana kemari ngomongnya. Masa Anda mau membantah sesuatu, tapi Anda nggak jelas. Contoh nih, Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lalu siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Itu bukan Soekarno.
Kalau dia ditanya, lalu siapa bang? Wajib nggak dia jawab? Kalau menurut saya bang, secara logis dia harus jawab. Oh bukan Soekarno, tapi namanya ininya, ini buktinya. Bukan ketika ditanya, lalu siapa kalau bukan Soekarno? Pokoknya bukan Soekarno, pokoknya bukan. Lah terus siapa Dol? Pokoknya bukan. Siapa kalau gitu? Ya bukan lah. Apa-apaan kayak gitu? Informasi macam apa kayak gitu bang? Gitu loh. Kalau saya ada orang membawa informasi seperti itu, sama yang eyelan pasti begitu bang. Cuman kalau saya dengar informasi seperti itu bang, saya gaplok mukanya pakai parutan kelapa. Masa dia ngomong bantah tapi nggak jelas gitu loh. Kalau bantah itu yang jelas gitu loh. Orang mau berargumen kok nggak jelas gitu. Sedangkan di pengadilan aja bang, kalau Anda mau membantah sebuah fakta, Anda berbelit-belit nggak jelas, nggak bakal diterima. Bantahan Anda itu nggak jelas gitu loh, absurd. Apalagi dari Tuhan loh bang, dari Tuhan loh. Mana ada Tuhan ngasih informasi nggak jelas berliku-liku bikin pusing gitu. Gitu loh bang. Jadi itulah bang salah satu nilai-nilai kritis kita dalam beragama. Ya, apalagi di era modern seperti ini bang ya. Kita itu ya segala sesuatu udah bisa kita akses bang. Gitu loh. Makanya ya saya terus menerus kok bang menyuarakan. Saya itu melakukan seperti ini karena apa bang? Karena cinta. Karena saya itu mengerti apa yang sudah saya dengar, apa yang sudah saya pelajari, kebenaran yang sudah saya ketahui. Nah saya pengen orang-orang itu juga cobalah ayolah kita kritis gitu. Gitu loh bang. Soalnya kan di dalam pertanyaan itu hanya diarahkan ke situ dan untuk penjelasannya tidak boleh, abang nggak boleh penjelasan, ya udah. Ya saya ikut aja. Boleh bang, abang mau jelasin, abang mau jelasin. Yang tadi begitu abang ini kan orang-orang pada diturunin kan? Bukan, aku nggak seneng itu ketika mau boleh, kalau kira-kira udah terpojok diturunin kan gitu. Aduh, bukan bang gini loh, ketika ada orang berkelit atau berbelat-belit, kayaknya itu ini ujung-ujungnya juga bakalan berbelat-belit, makanya aku nggak mau buang-buang waktu gitu loh bang. Iya, makanya di sini nggak bisa diskusi seperti yang host mau aja kalau seperti itu kan. Makanya ya terserah abang aja, abang mau sesuai pemahaman abang silakan. Baik, kan tapi yang hadir kan banyak kan saudara-saudara abang juga. Oke, tapi aku saya hanya menanggapi aja. Oke, tapi aku mau inilah sama abang, mau jujur. Abang mau jawab aku jujur lah ya. Gini bang, betul nggak yang ku bilang itu bahwa kalau Anda ingin membantah sesuatu maka Anda itu, nah, itu setuju ya dengan saya ya? Betul, setuju banget. Gitu. Oke, menurut abang itu bantahan Quran itu jelas nggak? Bahwa tidak disalib, lalu tetapi yang disalib itu yang diserupakan gitu. Itu menurut abang itu bantahan itu jelas nggak itu? Ya jelas. Oke, siapa yang diserupakan kalau gitu bang? Ya kan tadi kan udah tadi kan udah sampai situ bang, jangan diulang lagi ke situ. Enggak, kan aku hanya ingin membuktikan bahwa betul itu jelas. Abang kan bilang gitu jelas. Betul. Nah, dalam apa namanya research yang kulakukan, kutanya muslim yang ini jawabannya lain, kutanya muslim yang ini jawabannya beda, kutanya muslim yang satu lagi beda lagi jawabannya. Nah, itu membuktikan bahwa nggak mungkin ini jelas gitu bang. Nah, makanya kutanya sama abang nih. Berarti ada orang lain yang dibuat wajahnya menjadi Isa, betul? Betul. Oke, siapa itu orang itu? Siapa-siapanya itu kan kalau dalam Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu dia kan kalau semua semua perkara dijelaskan dengan detail itu akan setebal apa? Bang, tidak. Oke. Apa begini sedikit aja sedikit bang. Sedikit. Perlu nggak satu ayat untuk menjelaskan siapa nama orang yang menggantikan Isa itu? Perlu 5.000 ayat nggak untuk mengatakan itu? Atau hanya perlu satu ayat aja? Kalau ya saya balik lagi sih sebenarnya ya. Sebenarnya kan di situ muncul nama Yudas Iskariot itu nggak ada bang. Bentar bang.
Nggak ada. Gini, aku luruskan. Gini bang, Bentar, di Bang. dalam Quran sedikit bang, aku Muncul luruskan. nama Yudas Iskariot itu sebenarnya dari mana asal usulnya? Saya ada tanya dulu itu sih sebenarnya. Ya, Kalau Abang pernah dengar. justru itu karangan-karangan orang-orang yang berhaluria. Seperti misalnya Kainama mengatakan, oh yang disalib ini. Terus Donditan bilang ini. Si Yahya Waluni bilang ini. Nggak ada bang. Makanya gini, kalau abang baca di Quran, nggak ada di situ disebutkan siapa namanya, di situ nggak ada siapa. Lagi pula gini loh bang. Tidak disebutkan, betul. Iya, lagi pula kan gini. Tadi kan abang sudah sepakat. Tuhan itu, jangankan Tuhan ya bang ya, di pengadilan aja, abang itu kalau mau bikin bantahan itu pasti harus jelas. Misalnya nih abang saya tanya, nama orang tua abang siapa nih kalau bola ini? Ya, si Fulan lah. Nah, taruhlah nama orang tua abang Budi gitu misalnya. Terus ada yang ngomong gini, bukan, nama orang tuamu bukan Budi. Nah, terus siapa dong kalau bukan Budi? Pokoknya bukan Budi. Itu jawaban macam apa kayak gitu coba? Anda dituntut di pengadilan, dibuktikan bahwa orang tua Anda bukan Budi padahal Budi. Terus dibilang bukan Budi. Hakim itu pasti nanya, kamu bilang bukan Budi, lalu siapa bapaknya? Pokoknya bukan Budi, Pak. Ini apa? Abang ngelawak, bang. Ngelawak kita ini. Gitu loh. Kita jadi ini dalam hukum Al-Quran itu tidak hanya tunggal, dalam hukum Islam itu tidak hanya tunggal Al-Quran, bang. Di situ ada pendampingnya, ada hadis, ada. Oke, coba menurut hadis siapa, bang? Abang buka hadis pun, ya. Saya bang, walaupun saya bukan peneliti hadis ya, saya peneliti Quran, saya pun hampir berani memastikan nggak ada di situ disebutkan namanya siapa bang. Di buku hadis manapun bang, coba sebutkan bahwa nama yang disalib itu adalah ini, kemudian digantikan ini, nggak ada bang. Jadi kalau hadis itu kan berisi tentang sejarah turun ayat itu kenapa? Misalkan ada sahabat bertanya tentang perkara ini. Nah, turunlah ayat Al-Quran tersebut untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, itu salah satu hadis juga, itu riwayat. Itu namanya saya juga kurang paham ya istilahnya. Cuman istilahnya itu kayak yang kasus ini. Jadi untuk dalam kasus penyaliban Nabi Isa ini, di situ dijelaskan bahwa ada murid Yesus yang berkhianat. Iya, tapi itu semua bang. Yang murid Yesus yang berkhianat inilah yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diserupakan. Ya, tapi gini bang. Seperti itu bang, sejarah. Itu bukanlah narasi Al-Quran bang. Narasi-narasi itu adalah narasi-narasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang belakangan ini. Kalau Quran sendiri tidak pernah bilang begitu. Ya, bahkan kalau abang bisa temukan narasi di dalam Quran bahwa ada murid Isa yang berkhianat, saya tutup bang channel saya ini. Coba sebutin dalam Quran itu ada narasi bahwa salah satu murid Isa itu berkhianat. Di mana? Gak ada bang. Makanya bang gini. Bahwa hadis itu kan ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah. Ya di hadis mana? Bukan Al-Quran tapi. Iya di hadis mana bang? Firman Allah yang turun langsung ke Nabi Muhammad. Iya makanya aku tanya sama abang di hadis mana. Dan berita-berita yang hadis qudsi itu artinya. Iya bang jangan panjang gini bang jangan panjang lebar makanya hadis mana coba bukakan hadisnya. Saya nggak hafal tentang ini repot. Masalahnya abang itu lagi ngomongin sesuatu yang nggak ada gitu loh bang. Ini kalau abang itu di pengadilan, abang itu udah kalah telak. Karena apa? Abang itu ngomongin sesuatu yang halusinasi gitu loh. Yang nggak ada yang abang ceritain itu. Makanya kan gue bilang, bang di dalam Quran nggak ada bang narasi seperti itu. Narasi murid Isa mengkhianati Isa itu nggak ada. Di hadis pun ya bang ya, selama aku kan baca-baca juga nggak ada. Dalam Bible pun kan tidak ada. Dalam Bible tidak ada musik. Yesus itu mengaku Tuhan kan gitu. Waduh ini udah lari kemana-mana nih. Ya kan ujung-ujungnya dari tadi kan gini loh abang dari tadi ngebahas. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Ujung-ujungnya lari ke sini nih. Oke. Abang boleh dijawab dulu deh. Abang ada Bible?
Boleh. Abang ada Bible di situ? Nggak ada kan? Nah, abang aja dari abang aja buktikan kalau ada. Ya, Yohanes 13 ayat 13, Bang. Coba ditunjukkan di layar, Bang. Abang ini macam bayi aja suapin. Lepasin sepatu saya. Tolong naikin saya ke tempat tidur. Macam bayi abang ibu tengok itu loh. Enggak, abang ini orangnya enggak. Abang ini orangnya enggak punya niat. Abang kan mau jelasin ke orang awam. Coba di sini. Iya, jadi maksudnya abang ini loh. Janganlah abang mau buktikan kebenaran abang. Iya, janganlah maksudnya itu jadi itu macam kan? Kayak spoon feeding gitu loh, Bang. Jadi orang yang dikit-dikit diminta suapin gitu loh. Jangan gitulah, Bang. Jadi orang paling tidak ada usaha lah. Nanti oke, Bang, nanti aku cari dulu ya, Bang ya. Di Yohanes 13 aku catat dulu nih, Bang. Gitu. Ya, ini udah saya catat semua. Iya, dicatat aja Yohanes 13 ya. Di situ jelas sekali Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan, seperti itu, Bang. Ya. Kalau memang jelas seperti itu ya, nanti saya baca ya. Iya. Saya sebagai orang Kristen tugas saya itu hanya memberitakan Injil. Jadi kalau abang mau menuju atau mau di jalan yang benar, maka ikutlah Yesus. Ya, di situ karena di dalam Bible Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Yesus seorang pun. Apa aja, Bang? Yesus menyuruh semua tertulis dalam Bible. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang-orang jahat pun berbuat baik kepada sesama mereka. Gitu loh. Makanya ajaran yang paling terutama di dalam Kristen itu adalah bagaimana kita itu hidup kudus ya di hadapan Tuhan, kasih ya. Ada 2 hukum yang terutama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ayat berapa? Waduh, ini harus kalau hafalnya sih aku nggak hafal, Bang, tapi itu jelas Quran ada. Hafal masa Alkitab nggak hafal. Nomor-nomornya aku nggak hafal. Quran pun juga nomor-nomornya aku nggak hafal, Bang. Tapi itu jelas ada di dalam Bible. Ya, abang install. Coba. Abang bisa install itu. Misalnya di Google Play Store itu ya. Coba klik aja di situ Alkitab bahasa Indonesia. Nah, tinggal Google aja di situ, di download di situ. Nah, kemudian nanti ada kolom pencarian kan. Nah, kata-katanya nih. Udah nanti mungkin kalau saya pas mampir lagi kalau abang berkenan. Bisa. Ayat berapa? Abang udah ada ya? Bisa. Jadi intinya seperti itu, Bang. Kalau ikut Yesus itu, Bang, pasti abang akan berjalan di jalan yang benar, ya. Makanya ada lagunya itu, Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, makanya kalau abang berjalan bersama Yesus itu abang sama saja berjalan dengan firman Tuhan. Karena Yesus akan menerangi jalan dan pikiran. Berjalan. Iya, masalahnya kan kalau dalam sudut pandang saya abang tidak berjalan di dalam terang firman Tuhan. Kenapa bisa begitu coba? Nanti kalau aku jelaskan nggak tega, nanti teman-teman abang nanti pada protes. Nggak apa-apa. Nanti dibilang, dia mau menginjil orang Muslim. Nanti dibilang gitu pula. Ya. Nanti dibilang menyalahi SKB 3 menteri gitu nanti dibilang. Ya silakan, nggak apa-apa. Lucu ya kadang-kadang ya. Kadang. Iya, tapi kadang-kadang gini loh. Kita ini seperti kemerdekaan kita yang ini tuh seperti dirampas gitu loh. Ya kan? Padahal hal-hal yang sifatnya itu, aduh, batuk sebentar yang udah dulu. Ya, jadi makanya saya bilang Bang gini, kadang-kadang kemerdekaan kita yang terutama itu kita tuh nggak tahu kalau itu udah dirampas gitu loh.
seperti hak beribadah, ya kan, hak beribadah tapi harus harus disetujui oleh sekian banyak orang baru boleh ibadah kan. Kayaknya macam ngelawak gitu loh kita ini.